silakan. Ya, monggo siapa tadi? Apa Muhammad siapa tadi 70? Silakan, silakan. Muhammad Zidan. Iya Pak, izin bertanya Pak. Saya kan udah ngolah ya Pak, sudah sampai menemukan PGA dengan ukuran Kurang kencang suaranya. apakah suara saya terdengar Pak? Yuk, yuk, yuk. Saya kan sudah ngolah ya Pak ya, udah nge-grade dengan untuk apa namanya sesar utamanya dan udah menghitung apa namanya itu PGA-nya dengan satuan G. Nah masalahnya itu Pak, range-nya itu terkecilnya itu 0,03,1 dan juga sampai tertinggi itu 0,039. Jadi kayak range itu antara 0,0 kecil banget gitu Pak. Apakah itu nggak Ya, apa-apa Pak? kalau apa ntar ada ininya mana stabil. Apa saya boleh izin share screen aja Pak? Boleh, Biar boleh, boleh. Kalau 39 gede itu. Kalau G, saya buatnya seperti ini Pak. dimensinya berapa kali berapa ini? Kalau untuk dimensinya itu eh saya menyesuaikan ini Pak. Apa namanya panjangnya volt. Jadi sekitar ini 17 dikali 17 kilometer dikali 15 Pak. Dengan ukuran per stasiunnya itu 500 meter kali 500 meter. Pakai jarak terdekat, jarak terdekat atau pakai min? Pakai jarak terdekat Pak, perhitungan per stasiunnya. Oke. Nah, tadi yang mau di iniin apa kaitannya sama range value-nya? Nah iya Pak, kayak gini Pak. Jadi 0,31 sampai 0,39 itu apa nggak apa-apa ya Pak? Analisisnya jadi untuk 0,039 atau 0,39? oh 0,039 Pak. Oh, kalau 0,39 normal, kalau kalau 0,039 ada yang salah di satuan mungkin. Baik, baik. Apa dirunut balik lagi, ada beberapa yang dia harus satuannya milimeter atau sentimeter per second, dicek balik lagi. Oh iya Pak, berarti harus diubah ke sentimeter itu ke meter dulu ya Pak ya? Apa ini ya jaraknya Pak ya? Saya kan sentimeter per second ya Pak ya awalnya yang gal ini. Ada yang sentimeter per second harus dibawa ke gal. Apa dari kan sentimeter per second gal tuh, dari gal dibawa ke G kan ada konverternya. Iya Pak, benar Pak. Apa di sini udah tuh. Izin share screen perhitungan apa ya? Ya, ya. Seperti ini Pak. Ini harus diubah ke sentimeter berarti ya Pak ya? Jarak minimum stasiun ke sesar ya Pak ya? Jarak apa? Jarak minimum stasiun ke sesarnya itu berarti harus diubah ke sentimeter ya Pak untuk menghitung Dalam PGA-nya. kilometer, tetap jaraknya kilometer. Oh, berarti ada di satuannya apa ya harus diubah ya Pak ya? Dicek lagi di kaitannya sama satuan. Oh, oke oke. Oke Pak, nanti saya cek dulu. Kalau nggak dilihat dulu apa dalam sentimeter per secondnya tadi, range-nya udah bener atau belum gitu. Oke baik Pak, nanti saya tunggu. Kalau range sentimeter per secondnya atau dalam apa ininya udah benar, baru kalau nanti apa misalkan ternyata G-nya yang salah, berarti konversi dari percepatan sentimeter per second kuadrat ke G-nya yang konverternya yang salah. Oke Pak, baik baik. Yang kemarin ditugaskan pakainya jarak minimum doang atau ada ini? Ada apa variasi fungsi jarak? Jarak minum doang Pak dari ini ya persamaannya. Diambilnya yang minimum.
Oke, kalau yang lain ada masalah apa tadi? Silakan tadi apa? Sheryl apa? Kila, Kila Sheryl. Iya, Pak. Ya, Eh, untuk permasalahan saya itu berbeda dengan Zidane, Pak. Kalau di wilayah saya itu nggak tahu ya Zidane itu udah dari mana, Pak. Tapi kalau di menurut saya yang bagian buat nyari air itu kan perlu titik jarak stasiun pertama terhadap titik patahan pertama ya, Pak. ya. Nah, itu saya kurang tahu, Pak, untuk mendapatkan titik stasiunnya itu dari mana. Titik stasiun pengamatannya. Iya, terhadap titik patahan itu. Nah, titiknya itu apa? Bukan random, terserah. Jadi, misalkan panjang patahan tadi apa Zidane kasusnya 17 kilo misalkan. Nah, berarti kan saya punya minimal panjang itu 17 kilo, nanti lebarnya itu kemarin kalau nggak salah di berapa sih 5 atau 10 kilo lebar dari patahannya. Oke, berarti ini aja wes, kesepakatan apa dibuat baru kesepakatan. Misalkan saya punya panjang patahan 15 biar gampang. 15 kilo. Nah, dari titik terjauhnya itu masing-masing di extend 5 kilo 5 kilo. Kalau tadi contohnya apa tadi siapa sih? Zidane ya tadi ya. Nah, kalau contoh yang sebelumnya kan apa lebar ke sampingnya itu kan masih terlalu pendek tuh. Nah, lebarnya tadi di extend 5 kilo gitu. Nah, ke atasnya boleh 10 kilo, ke atas 10 kilo, ke bawah 10 kilo gitu. Jadi nanti bentukannya itu kotaknya itu mengikuti apa bentuk relatif relatif mengikuti bentuk patahan kayak tadi contohnya yang Zidane kan apa sebenarnya patahannya agak miring. Nah, tapi kan dia gridnya kotaknya apa sempurna itu kotaknya apa pada posisi yang sama gitu. Nah, boleh kayak gitu tapi dilebihin lebih dari 10 kilo ke atas atau ke bawahnya, ke samping kanan kirinya dilebihin 5 kilo 5 kilo. Nah, dalam kotak tersebut terserah di apa maksudnya terserahnya dalam artian gini apa? Titik nolnya itu mau ditaruh di pojok yang mana, tapi tadi intervalnya 500 meter tadi di grid. Nangkep, Sheryl. Iya, Pak, nangkep. Nah, kan tadi problemnya bagaimana cara menentukan stasiun pengamatannya kan? Iya, Berarti sudah terjawab. sudah, Pak. Oke, berarti tadi batasannya apa diperluas tadi kotaknya kanan kiri 5 kilo, atas bawah 10 kilo 10 kilo gitu. Baik, Pak. Ada lagi yang lain? Nah, apa tadi apa berarti kan yang sudah dikerjakan yang minimum. Nah, karena ada extend waktu, berarti tadi luasan diperluas sama apa jarak jarak yang digunakan sekarang divariasi jadi tiga jarak maksimum, jarak apa rata-rata atau mean atau average, sama jarak terdekat atau jarak minimum gitu. Jadi nanti punya tiga peta di satu titik itu punya tiga variasi tadi, gitu. Nah, untuk bagian ini ada yang mau didiskusikan atau masih ada yang belum paham? Ya, silakan. Apa Arya Dani? Eh, Baik Pak, terima kasih. Kalau dari saya tadi masih kurang jelas untuk penjelasannya yang Kila Sheryl Pak. Yang
tentang extend 5 kilo itu. Bentar, gambar kemarin mana? Udah muncul gambarnya? Sudah, Pak. Oke, bagian yang kanan, yang ini. Nah, misalkan ini panjang patahannya ini ada tadi 15 kilo, Recording in progress. apa panjang patahannya ada 15 kilo. Nah, titik yang mulai dihitung ini dari sini di-extend ke kiri 5 kilo, di-extend ke kanan 5 kilometer juga gitu. Nah, dari titik ini ke bawah 10 kilo, dari titik sini ke atas 10 kilo gitu. Kalau mau reguler kan berarti jaraknya 10 kilo ke atas, 10 kilo ke bawah. Nanti kan bentuknya kan jajaran apa miring gitu. Kayak jajaran genjang lah. Nah, kalau mau gampang ya udah dibikin grid reguler kotak, tapi tetap dihitungnya ada jarak yang lebih dari 10 kilo berarti dari bidang patahan. Jadi ke sini geser 5, ke sini geser 5, ke atas 10, apa ini ke atas 10, ini ke atas apa ke bawah 10 gitu. Nah, kalau kalau si patahan garis patahannya ini ternyata miring, dia punya delta atau kira-kira apa geser 5 kilo, apa delta Y-nya, yang berarti ke sananya tadi kira-kira ya apa kalau 20 tambah 5 ya kira-kira 25 kilo gitu. Dimensinya berarti kalau ini misalkan 15, ke sini 5, ke sini 5, 25 kali 25 jadinya gitu. Anggap tadi siapa? Arya Dani. Eh, berarti buat plottingnya itu masih kurang nangkap, Pak. Yang diameter nambahnya itu nangkap, cuma buat waktu plottingnya itu masih kurang paham. Plottingnya tentukan titik yang dianggap titik nolnya yang mana dari kotak tadi. Nah, meter tadi gitu. Ke atas 500 meter, ke samping 500 meter gitu. Di grid model-model kayak apa regular grid lah. Kalau tadi 25 kilo berarti bagi 500 ya ada sekitar apa 50 titik ke samping, ada 50 titik ke atas gitu. Berarti sekitar berapa? 2.500 titik. Nah, titik-titik tadi yang dievaluasi sebagai stationnya atau stasiun pengamatannya. Nah, patahannya tadi misalkan tadi 15 kilo, ya dibagi per apa bagi titik di garis itu kan bisa ditentukan titiknya kan, titik-titik masing tadi masing-masing 500 meter apa dalam 15 kilo berarti ada 30 titik itu. Berarti satu titik source itu ada 2.500 pengamatan gitu. Nah, 2.500 pengamatan karena satu titik source dalam patahan kalau ada 30 titik berarti 30 kali 2.500 perhitungan gitu. Untuk perhitungan jaraknya biar gampang. Nah, masing-masing station titik yang 2.500 tadi kan masing-masing titik punya apa nilai jarak 30 tuh. Kan ada minimum, maksimum sama average atau min-nya. Nah, itu yang dihitung sampai ke apa ke PGA. Kalau perhitungan apa maksimum magnitude periode ulang kan hanya satu satu angka kan untuk masing-masing source karena tidak memvariasikan panjang, tidak memvariasikan apa pergerakan atau slip rate gitu. Izin bertanya lagi, Pak. Tadi yang nunjukin siapa? Iya. Zidane ya tadi ya. Iya, Pak. Coba si Zidane apa jelasin ke teman-temannya coba.
Cara menghitungnya bagaimana? Meskipun PGA-nya masih salah dari awal aja Ya, coba. oke. Tadi PG-nya udah saya benerin Pak ya, ada yang convertnya salah Pak. Dan nemu Sekarang berapa? 0,3 Pak, 0,336. Jadi kelebihan 0,0. Yang sebelumnya berarti sepersepuluhnya gitu. Oke. Ini jadi gimana Pak ngejelasin Di grid-nya Pak? share screen aja, dijelasin proses ngitungnya coba. Oh, proses hitung. Oke. Ini baru ngitung minimum ya sih Pak, tapi nggak apa-apa Pak. Gak apa-apa, pakai minimum dulu aja. Oke. Apakah sudah terlihat Pak? Yo, Jadi kalau saya itu, jadi kan punya titik pengamatan ya terhadap titik sesarnya. Jadi sesar itu saya bagi juga mengikuti 500. Oke, titiknya per 500 juga. Terus saya hitung dari satu titik terhadap titik sesarnya. Terus hingga mengikuti, baru saya minimumkan jarak terdekatnya itu di mana. Saya pernah minimum. Dan seterusnya gitu. Jadi satu persatu gitu Pak. Ya, saya ilustrasi aja suaranya Pak ya. kecil, kurang kenceng katanya. Oke, apakah suara saya terdengar Pak? Yo, Oke, jadi ini saya hitung terhadap titik stasiun ke titik sesar. Jadi garis sesar saya belah itu per 500 meter juga sesuai dengan jarak per stasiunnya. Jadi contoh, semisal hitung jarak ke titik satu terhadap titik sesar per semuanya itu sampai jarak titik ke tiga. Sehingga udah mendapatkan jarak terhadap sesarnya, kita cari terdekatnya itu apa minimumnya. Untuk sekarang ini saya ngitungnya minimum gitu, diminimumkan baru kita nemu terdekatnya. Dan begitupun titik dua stasiun pengamatan ke sesar lagi, hitung lagi dan menemukan minimum. Itu sih Pak kalau saya Pak. oke. Tapi apa tadi ini dimensinya berarti butuh dikoreksi kan tadi apa ada extend 5 apa 5 ke samping 5 apa 10 ke atas itu. Betul Pak. Nanti saya extend Oke. lagi nambah stasiun. Tadi yang lain temennya ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin untuk ini ya Pak, stop share. Ini kalau PGA-nya 358 nggak mungkin 0,0 nih. Mesti 0,3-an. Enggak Pak, betul Pak. Ini salah perkalian. Ini saya izin stop share ya Pak ya. Yo, kalau yang lain nggak ada pertanyaan, bisa saya cukupkan. Silakan siapa tadi? Seril, silakan. Ini saya lebih tanya ke Zidannya, Pak. Ya, monggo. Kamu dapat XZ itu dari nilainya dari mana ya, Dan? XY. Jadi di kalau saya pakai software ArcGIS, jadi saya nge-grid area yang saya tentukan dan per 500. Nah, di situ pokoknya ada tools di ArcGIS itu menampilkan apa titiknya itu, apa koordinatnya. Jadi kayak gitu sih. Jadi harus pakai UTM karena kalau UTM itu dalam 1 meter. Gimana tuh? Suaramu kecil, Dan. Oke, gini. Jadi sebenarnya cara dapetin titiknya itu aku pakai software ArcGIS. Jadi di software ArcGIS bisa nge-grid sesuai luas areamu apa, baru per titiknya itu intervalnya itu berapa. Nah, baru nanti titiknya itu kan muncul. Di situ dari software ArcGIS sudah bisa munculin koordinatmu langsung X sama Y-nya per titik yang muncul itu. Gitu, Ril. Oh, oke, makasih. Oke. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara si software itu mendefinisikan grid tadi? Kayak apa gini. Tadi contoh Excelnya Zidan tadi. Nah, kan sebenarnya yang penting itu saya menentukan titik referensi nolnya, misalkan di mana X sekian, Y sekian, gitu. Pakai matriks sama kayak yang model Zidan. Nah, ke samping itu ditambah 500,
ke atas atau kalau nolnya misalkan apa X minimum dan Y minimum, berarti kan tinggal ke samping kanan tambah 500, samping apa ke atas tambah 500 itu. Tinggal di drag aja sampai sampai apa posisi tertentu misalkan untuk X-nya atau untuk Y-nya bisa Y-nya apa kalau ke samping kan berarti X-nya geser, Y-nya tetap. Kalau ke atas berarti Y-nya yang berubah, X-nya tetap gitu. Nggak harus pakai software juga bisa gitu. Maksudnya nggak harus pakai ArcGIS juga bisa gitu, pakai Excel tinggal drag-drag aja. Asal tadi deltanya 500 meter tadi. Nah, kenapa tadi saya nggak prefer yang jajaran genjang atau yang miring terhadap terhadap garisnya? Lebih gampang yang reguler DX-nya 500, DY-nya 500 gitu. Tinggal di drag, mau X-nya dulu baru Y-nya, nanti baru X Y-nya tadi disatukan dalam satu apa dua kolom X dan Y gitu untuk stasiun pengamatan gitu. Nah, yang agak repot kalau mau digitasi dari garis patahannya. Sebenarnya bisa juga kalau misalkan familiar di Petrel, saya punya garis, tinggal interpolate per sekian meter atau misalkan tadi panjangnya 15 kilo, saya tahu bahwa apa mau di grid per 500 meter, ya udah interpolate sebanyak 300 sampel di dalam garis itu gitu. Kalau di MATLAB. Kalau Zidan apa digitais patahannya di ArcGIS juga. Enggak Pak, di RG saya. Jadi Hmm. bisa motong per berapa meter gitu Pak. Silakan caranya bisa manual, bisa pakai tools juga. Yang penting tadi apa paham fisiknya apa secara fisik itu bagaimana gitu. Cheryl oke? Insya Allah, Pak. Ya kalau itu tinggal nanya Zidan lah, tinggal offline. Untuk apa SHP patahannya atau KMZ patahannya udah pada dapat semua kan berarti? Ada yang belum Pak. Teman saya namanya juga ini Pak, open source di internet. Nah, a- sebenarnya apa udah banyak di share di Google aja apa searchingnya itu aja apa SHP apa sesar aktif Pusgen gitu. Itu muncul banyak di lapak GIS, terus ada beberapa website yang sharing itu soalnya. Kalau ada temennya yang belum ya tanya temennya yang dapat itu kan tinggal tinggal di split misalkan ada Jawa kemarin ada sekitar 25 sampai 30 patahan diambil masing-masing berdasarkan urutan kemarin itu gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi yang lain? Izin tanya Pak. Yuk. Ini kan tadi baru jarak minimum ya Pak. Apa jarak maksimum dihitung juga Pak sama average-nya? Nah, variasinya tadi karena ada extend waktu, ngitung lagi pertama besarannya dirubah, ada ketentuan tadi 5 kilo ke samping, 10 kilo ke atas bawah gitu. Satu itu, kedua variasi apa jaraknya tadi. Ada jarak minimum, ada jarak maksimum, ada apa average atau minnya. Nah, tujuannya apa? Jadi kita tahu uncertainty atau apa range minimum maksimum dari suatu daerah ketika misalkan ada kejadian gempa. Karena kan kita nggak tahu sebenarnya itu dalam satu panjang panjang garis patahan apa gempa yang terjadi kan bisa aja di semua titik yang di script per 500 meter tadi gitu. Nah, kenapa akhirnya kita punya tadi apa punya range atau minimum maksimum atau nanti bisa bisa ketika kita sudah punya min max kan berarti apa kita punya deviasi sekian gitu. Nah, kalau di apa di kita ya, istilahnya tadi uncertainty atau ketidakpastian dalam dalam apa hasil proses perhitungan itu.
Ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, pertemuan kali ini saya cukupkan. Kemarin apa dikumpulinya kapan sih? Saya lupa malah. Harusnya minggu ini kan kemarin. Oke, karena ada perubahan tadi dimensi dan apa variasinya, apa di extend satu minggu lagi aja. Nanti tempat tempat uploadnya di apa bisa ditanyakan sama Bu. 1 minggu Bu Win per apa tambahan waktunya. Nah, sama ini juga tadi saya kelupaan. Apa ditambahin analisanya. Jadi ketika apa teman-teman sudah ngitung tadi besaran PGA, nah berdasarkan knowledge yang sudah didapatkan entah dalam kuliah, entah dalam kelas-kelas yang lain atau misalkan sering ikutan apa seminar-seminar atau conference. Nah, itu bisa dituangkan cerita kaitannya dengan apa yang dihitung, terus apa pemaknaannya bagaimana, terus bisa bisa dihitung apa bisa diceritakan interpretasinya lah. Oke, tambahannya itu. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording Waalaikumsalam stopped. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.